Apa itu? Apa itu? Apa? Itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya, oke, no problem. Sementara petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan berhasil gagalkan upaya pengiriman 3 kg sabu asal Malaysia ke Jakarta. Petugas menangkap kedua pelaku yang tengah melintas menggunakan mobil minibus. Berbekal informasi yang didapat dari masyarakat, petugas kemudian mengejar dan menggeledah seluruh bagian dalam mobil. Petugas pun menemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing disimpan di dinding mobil bagian belakang. Petugas berhasil mengamankan 2 pelaku dalam kendaraan roda 4 tersebut. Selain 2 bungkus sabu di bagian dalam mobil, pelaku kemudian menunjukkan 1 tempat penyimpanan narkoba lain yang berada di bagian dalam kap mesin mobil. Para pelaku yang merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia dan tercatat bukan kali pertama membawa narkoba dari kota Medan ke Jakarta. Berdasarkan keterangan dari tersangka, mereka sudah 3 kali melakukan, yang mana 2 kali sebelumnya mereka berhasil mengantarkan barang ke Jakarta. Saat ini kami sedang upaya untuk kembangkan lagi, baik kepada dari mana barang itu berasal maupun ke tempat tujuan dari kedua tersangka tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pihak kepolisian saat ini juga tengah mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan pelaku yang lain. Seorang warga negara Rusia yang masuk dalam Red Notice atau daftar buronan Interpol melarikan diri dari kantor imigrasi Ngurah Rai, Badung, Bali dibantu istrinya. Dia lari, Pak. Dia lari. Ini lari. Bentar, Pak. Ini, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya kita waktu itu akan menyerahkan warga negara Rusia ini ke rumah detensi imigrasi Denpasar. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi, perekaman sidik jari dan foto. Yang bersangkutan dikunjungi oleh istrinya, namanya Ekaterina Trubkina, meminta waktu untuk bertemu dan membelikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan, dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, keluar kantor imigrasi. Pencarian besar-besaran pun dilakukan untuk dapat melacak keberadaan Andrei Kovalenko, buronan Interpol asal Rusia. Petugas imigrasi dibantu aparat kepolisian jajaran Satreskrimum Polda Bali mengerahkan 120 petugas yang disebar di seluruh pintu keluar masuk Pulau Bali.
Seperti biasa, petugas Bea Cukai memeriksa setiap penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setiap penumpang dari luar negeri diwajibkan melaporkan barang bawaan pribadi yang masuk daftar barang kena cukai dan barang terutang pajak. Tadi berdasarkan image X-ray, petugas mendapati ada seorang penumpang yang membawa sepeda. Nah, untuk memastikan kondisi sepeda itu bekas atau baru, maka dilakukan pemeriksaan. Ada? Boleh ya? Kalau mau periksa di sini ada nomor sini sama tanggal pemilihan 2019 ya. Setelah kami periksa di meja tumbang, ternyata sepeda tersebut kedapatan merupakan sepeda bekas. Dibuktikan dengan invoice pembeliannya itu tahun 2019. Maka dari itu, sepeda tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang terutang pajak karena dia sudah bekas dan ada barang buktinya juga. Selain itu, barang tersebut juga dibuktikan oleh penumpang merupakan barang pemakaian pribadi, bukan untuk dijual. Untuk memastikan informasi penumpang, petugas tetap wajib memeriksa seluruh kondisi sepeda serta keabsahan invoice. Setelah diyakini barang tidak bermasalah, penumpang diizinkan untuk kembali melanjutkan perjalanan.